Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan yang berjudul mendekatkan diri kepada Allah melalui akhlak mulia. Ajaran Islam yang bersifat universal harus bisa diaktualisasikan dalam kehidupan individu, masyarakat, berbangsa, dan bernegara secara maksimal. Aktualisasi tersebut tentu terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya seseorang kepada Tuhan, Rasul-Rasulnya, manusia, dan lingkungannya. Khusus aktualisasi akhlak atau hak dan kewajiban seorang hamba dan Tuhannya terlihat dari pengetahuan sikap, perilaku, dan gaya hidup yang dipenuhi dengan kesadaran tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu bisa kepada Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas. Untuk itulah dalam menata kehidupan yang diperlukan norma dan nilai-nilai, diperlukan standaran untuk menentukan secara objektif apakah perbuatan dan tindakan yang dipilih itu baik atau tidak, benar atau salah, sehingga yang dilihat bukan hanya kepentingan bersama, kepentingan umat manusia secara keseluruhan, dan untuk itulah setiap individu dituntut memiliki komitmen moral, yaitu spiritual pada norma kebajikan dan kebaikan. Sebagaimana di dalam bahasa Arab kita ketahui, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu jamak dari kata khulukun yang secara linguistik diartikan dengan budi pekerti, perangkai, tingkah laku, atau tabiat. Kata karma, sopan santun, adab, dan tindakan. Kata akhlak juga berasal dari kata kholak atau khulukun, artinya kejadian, serta erat hubungannya dengan kholik, artinya menciptakan. Tindakan atau perbuatan sebagaimana terdapat kata al-khaliq, artinya pencipta, dan makhluk, artinya yang diciptakan. Dengan demikian, secara terminologis, pengertian akhlak adalah tindakan yang berhubungan dengan 3 unsur yang sangat penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kognitif. Kognitif yaitu pengetahuan dasar manusia melalui potensi intelektualitasnya. Yang kedua, afektif yaitu pengembangan potensi akal manusia melalui upaya menganalisis berbagai kejadian sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, psikomotorik, yaitu pelaksanaan pemahaman rasional ke dalam bentuk perbuatan yang konkret. Sebagaimana di dalam bahasa Arab kita tahui, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu jamak dari kata khulukun yang secara linguistik diartikan dengan budi pekerti, perangkai, tingkah laku, atau tabiat. Kata karma, sopan santun, adab, dan tindakan. Kata akhlak juga berasal dari kata kholak atau khulukun, artinya kejadian, serta erat hubungannya dengan kholik, artinya menciptakan. Tindakan atau perbuatan sebagaimana terdapat kata al-khaliq, artinya pencipta, dan makhluk, artinya yang diciptakan. Dengan demikian, secara terminologis, pengertian akhlak adalah tindakan yang berhubungan dengan 3 unsur yang sangat penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kognitif. Kognitif yaitu pengetahuan dasar manusia melalui potensi intelektualitasnya. Yang kedua, afektif yaitu pengembangan potensi akal manusia melalui upaya menganalisis berbagai kejadian sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, psikomotorik, yaitu pelaksanaan pemahaman rasional ke dalam bentuk perbuatan yang konkret. Ada beberapa akhlak baik dapat memperkuat hubungan dengan Allah.
Yang pertama, ketaatan kepada perintahnya, mengamalkan akhlak baik seperti bersikap jujur, sabar, dan rendah hati menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan ajarannya dalam Al-Qur'an dan hadis yang mendorong umatnya untuk memiliki karakter yang baik. Dan yang kedua, menunjukkan kualitas iman. Akhlak yang baik mencerminkan kualitas iman seseorang. Akhlak yang baik memperlihatkan kepatuhan kita terhadap ajaran Islam dan menunjukkan bahwa kita benar-benar mengikuti teladan Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas hubungan sosial. Dengan berperilaku baik terhadap sesama kita, memperkuat hubungan sosial kita yang juga berimplikasi positif pada hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga hubungan baik dengan orang lain adalah bagian dari ibadah dan menunjukkan kepedulian kita terhadap sesama makhluk ciptaannya. Adapun yang keempat, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang baik seringkali mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan menunjukkan sikap yang baik dan melakukan amal soleh. Kita berusaha mendapatkan cinta dan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, menghindari perbuatan dosa. Akhlak yang baik membantu kita untuk menghindari perbuatan dosa yang dapat merusak hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berusaha untuk selalu bertindak sesuai dengan etika Islam, kita menjaga agar tidak terjerumus ke dalam perilaku yang dilarangnya. Secara keseluruhan, akhlak yang baik adalah cerminan dari ketulusan hati dalam beribadah dan menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama Islam, yang pada gilirannya memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa macam akhlak mulia dalam kehidupan yang perlu diketahui oleh umat muslim. Ada banyak contoh akhlak mulia dalam kehidupan yang perlu diketahui oleh umat muslim, sebab akhlak mulia merupakan amal soleh yang menentukan timbangan amal seseorang di hari kiamat kelak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Man khiyarukum uhasibukum akhlaqan." Yang berarti orang yang paling baik di antaranya kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Oleh sebab itu, seorang muslim perlu mengetahui apa saja contoh akhlak mulia. Dengan begitu, ia bisa menilai sendiri perilakunya apakah termasuk perilaku terpuji atau tidak. Lantas, apa saja contoh akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari? Berikut adalah beberapa contoh akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari yang perlu dipahami umat muslim. Yang pertama, bersikap ikhlas. Ikhlas dilakukan dengan mengosongkan hati dan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ikhlas berarti melakukan segala sesuatu hanya karena dan demi Allah. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Ghafir ayat 14 yang berbunyi, "Fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun." Yang berarti maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Al-Ghafir ayat 14. Yang kedua, tawakal. Bertawakal adalah berserah diri dan mengandalkan setiap urusan kehidupan sepenuhnya kepada Allah. Seorang muslim yang memiliki sikap tawakal akan meletakkan kepercayaan dan harapannya hanya kepada Allah. Dalam surat Al-Maidah ayat 23, Allah berfirman, "Qala rajulani minal ladzina yakhafu an amallahu alaihima dakhulu alaihimul baba fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghafilun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Yang berarti, berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa
yang telah diberi nikmat oleh Allah, serbulah mereka melalui pintu gerbang atau negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang, dan bertawakallah kamu kepada Allah, hanya kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Al-Maidah ayat 23. Dan yang ketiga, tasammu atau toleransi. Tasamu atau toleransi merupakan sikap masyarakat dalam ajaran Islam. Toleransi ini berupa sosial kemasyarakatan, bukan toleransi di bidang akidah keimanan. Karena dalam akidah keimanan, seorang muslim harus meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Tidak diperbolehkan umat muslim meyakini agama yang benar selain agama Islam. Beberapa contoh. Tasamu dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, persamaan kewajiban antar sesama manusia. Yang kedua, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang ketiga, tidak semena-mena terhadap orang lain. Dan yang terakhir, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Adapun yang keempat, ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah adalah sikap persaudaraan dengan sesama muslim yang diajarkan dalam Islam. Sikap persaudaraan ini dapat dilakukan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, menegakkan sholat berjamaah di masjid, membantu meringankan beban yang sedang menghimpit saudara. Yang ketiga, saling memaafkan dan tidak saling acuh. Dan keempat, menjauhi perbuatan maksiat seperti narkoba, zina, judi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, saling mendoakan dengan kebaikan. Adapun yang kelima, mengucapkan dan menjawab salam. Dalam Islam, salam yang berarti selamat atau mendoakan keselamatan. Sesama muslim dianjurkan untuk saling mengucapkan salam apabila bertemu atau bertamu. Dengan demikian akan tumbuh rasa kasih sayang terhadap sesama. Dan yang keenam, peduli. Peduli merupakan salah satu akhlak mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat peduli dengan baik hati terhadap siapapun. Dalam hal ini banyak bukti yang menunjukkan kepedulian Nabi Muhammad. Salah satu contoh kepedulian Nabi Muhammad SAW, beliau sangat menaruh perhatian terhadap anak yatim. Bahkan beliau bersama Khadijah mendirikan panti asuhan anak yatim piatu. Panti asuhan itu menampung anak-anak yang orang tuanya telah meninggal. Contoh lainnya adalah membantu kaum fakir miskin dalam mengembangkan usahanya. Nabi Muhammad memberikan modal kepada orang-orang yang membutuhkannya. Beliau juga tidak pernah menolak orang-orang meminta bantuannya. Berbagai sikap kepedulian Rasulullah tersebut bisa dijadikan contoh teladan bagi umat muslim untuk selalu berbuat baik dan membantu sesama. Adapun yang ketujuh, membalas orang yang zalim dengan kebaikan. Contoh akhlak mulia lain adalah membalas perbuatan orang yang zalim dengan kebaikan, seperti menyambung silaturahmi, memaafkan, dan memberi meskipun dalam kondisi sulit. Dari Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu alaihi, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ya Uqbah, ala ukhbiruka bi afdali akhlaki ahli dunya wal akhirati, tasilu man qata'aka wa tu'ti man haramaka wa ta'fu amman zalamaka." Yang berarti, wahai Uqbah, maukah kamu aku beritahu kan akhlak mulia penduduk bumi? Engkau bersilaturahmi kepada orang yang telah memutuskan hubungan denganmu, memberi orang yang tidak memberimu, dan memberi maaf orang yang telah menzalimimu. Hadis riwayat Muslim. Dan yang kedelapan, bersikap lemah lembut dan rendah hati. Contoh lain adalah tidak berwajah muram saat bertamu orang lain, bersikap lemah lembut,
rendah hati, mengasihi orang lain, berbaik sangka, dan tidak menyusahkan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhi talqin." Yang berarti janganlah kamu menyepelekan suatu kebaikan meskipun berupa menemui saudaramu dengan wajah berseri. Hadis riwayat Muslim. Adapun yang kesembilan, jujur. Seorang muslim harus selalu berkata yang benar, jujur, dan tidak menyebarkan fitnah atau berbicara dengan kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Hal ini sebagaimana tercantum dalam surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Al-Ahzab ayat 70. Yang terakhir, qanaah. Qanaah adalah sikap syukur dan menerima dengan ikhlas apa yang telah Allah berikan. Dalam kehidupan seorang muslim yang memiliki akhlak mulia ini akan bersyukur dengan apa yang dia miliki, tidak serakah, dan merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala.